Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini akan presentasikan tentang mengembangkan ekonomi kreatif di era digital itu sendiri. Nah, pertama-tama apa itu ekonomi kreatif sendiri? Nah, di sini ekonomi kreatif itu didefinisikan sebagai proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual bisa berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual. Nah, ekonomi kreatif sendiri di sini pada dasarnya merupakan sebuah konsep ekonomi baru yang dimana dengan mengandalkan ide pengetahuan dan sumber daya manusia itu sendiri sebagai faktor produksi yang utama, dan juga didukung dengan keberadaan industri kreatif itu. Nah, mengembangkan ekonomi kreatif itu sendiri di sini pada saat ini sangat penting. Kenapa? Karena bukan hanya membantu pengusaha tersebut, tapi juga akan membantu perekonomian di Indonesia itu sendiri. Nah, lalu bagaimana konsep dari konsep kerja dari ekonomi kreatif itu sendiri? Nah, di sini ada 6. Yang pertama adalah bisnis harus berinovasi, tidak harus berhenti. Misalkan saat kita berjualan mie ayam dan bakso, kita bisa menggabungkan mie ayam dan bakso tersebut, bisa kita jual dengan nama mie bakso atau mie ayam yang campur dengan bakso tersebut, yang dimana untuk menarik pelanggan agar jika pelanggan ingin merasakan mie ayam dan bakso, mereka tidak perlu membeli dengan satu porsi, jadi bisa dijadikan satu. Nah, itu adalah salah satu inovasi yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua di sini pewirausaha bertumbuh, yang dimana maka pelaku usaha akan berkembang. Jadi jika perwirausaha ini bertumbuh, maka pelaku usaha tersebut akan berkembang, karena itu adalah hasil dari bisnis berinovasi itu sendiri. Nah, yang ketiga di sini kerja kreatif berkembang. Misalkan mempunyai tempat makan, kita bisa mengembangkan makanan-makanan baru atau terus berkreativitas dengan apa yang kita jual tersebut. Nah, jadi kita harus kreatif seperti itu. Nah, yang keempat di sini komunitas berlatih. Jadi bisa menciptakan komunitas berlatih yang dimana di sana terdapat orang-orang dengan skill-skill yang mereka punya seperti itu. Apa yang bisa mereka lakukan, yang dimana itu akan menjadi itu akan menjadi penyemangat satu sama lain. Nah, saat sudah punya komunitas terampil sendiri, di sini akan menghasilkan individu terampil, karena di sana mereka terus berlatih, yang dimana akan menciptakan individu terampil itu sendiri. Nah, yang keenam di sini pasar berkembang, yaitu adalah konsep kerja ekonomi itu sendiri. Nah, maka berikutnya terdapat fungsi dari ekonomi kreatif itu sendiri, yaitu 1. Menciptakan manusia yang kreatif. Jadi fungsi dari ekonomi kreatif sendiri di sini akan menciptakan manusia yang kreatif. Yang kedua, bisnis menjadi lebih kompetitif. Jadi akan menjadikan bisnis itu lebih kompetitif. Nah, yang ketiga di sini membuka lapangan kerja. Jadi fungsi dari ekonomi kreatif sendiri di sini yang ketiga adalah membuka lapangan kerja itu sendiri. Nah, yang keempat di sini meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang terakhir di sini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu adalah fungsi dari ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini sektor industri kreatif yang bisa dimasuki, yaitu 1. Kuliner. Jadi kuliner, dalam bisnis kuliner itu industri kreatif yang bisa kita masuki seperti itu. Yang kedua, fashion ini bisa di bidang pakaian, karena pakaian itu sangat penting bagi masyarakat seperti itu. Yang ketiga, fotografi, yang dimana fotografi juga sangat penting, dimana bisa
mendokumentasikan momen-momen atau hal-hal penting seperti itu. Jadi sangat penting juga. Nah, yang nomor 4 di sini video. Bisa YouTube, web, atau film animasi. Nah, yang kelima kreatif musik. Jadi musik kita harus kreatif juga. Nah, yang keempat, yang keenam di sini yaitu periklanan atau advertising. Nah, yang ketujuh di sini desain interior. Jadi desain interior di sini kita industri kreatif yang bisa dimasukin karena sangat banyak yang butuhkan juga masyarakat. Nah, yang kedelapan arsitektur. Nah, yang kesembilan di sini aplikasi dan pengembangan mainan. Nah, yang terakhir di sini bisnis online, yang dimana pada saat ini sepertinya sedang marak-maraknya bisnis online tersebut, apalagi sejak masa pandemi apa-apa serba online seperti itu. Berikutnya di sini juga ada kendala-kendala di ekonomi kreatif itu sendiri. Yang pertama, minimnya jumlah kualitas dan kuantitas SDM yang kreatif itu sendiri. Nah, yang kedua, tidak masyarakat membuat antusiasme seperti itu, dan apresiasi terhadap hasil kerja industri kreatif. Jadi tidak banyak masyarakat yang mempedulikan hasil kerja industri kreatif sendiri. Nah, yang ketiga di sini sulitnya memperoleh pembiayaan. Nah, yang keempat di sini kurang layaknya media dan infrastruktur teknologi informasi itu sendiri. Dan yang terakhir di sini adalah yaitu payung hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual sendiri di sini masih lemah. Jadi itu adalah kendala-kendala ekonomi kreatif itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.